Halo, kembali lagi dengan saya Syahra di acara Kulkas Kuliah Kaji Sastra. Kali ini saya ditemani dengan teman saya, yaitu Halo teman-teman, nama saya Lisa, saya asalnya dari Serpong. Saya merupakan mahasiswa Prodi Sastra Indonesia yang sudah berada di semester 8. Oke Kak Elisa. Nah, sebelum kita masuk ke inti nih Kak, aku mau nanya dong, kenapa kakak memilih program studi Sastra Indonesia di Universitas Pamulang? Oke, sebelumnya dulu tuh mungkin ya, karena waktu kecil saya pernah punya cita-cita jadi penulis. Nah, jadi makanya alasan saya ngambil sastra ya karena mungkin saya bisa jadi penulis nanti ke depannya. Wah, keren nih, punya cita-cita jadi penulis. Nah, kan di dalam kepenulisan itu banyak banget ya pengarang-pengarang terkenal. Siapa sih pengarang yang paling Kak Elisa suka? Ada satu pengarang yang saya sukai. Nah, kebetulan ini nanti bakal kita bahas nih di video kali ini. Saya sangat suka banget dengan Mbak Ayu Utami, di mana dia tuh menjadi pelopor wanita yang memotivasi saya, entah secara dari apa yang sudah saya baca ataupun yang sudah saya maknai gitu. Nah, udah ada belum sih Kak karya-karyanya Ayu Utami yang sudah Kak Elisa baca? Nah, ini poin pentingnya. Aku di sini mau cerita tentang novel yang udah dia tulis, yang kebetulan sudah aku baca. Itu judulnya Si Parasit Lajang. Nah, itu Kak. Oh, Si Parasit Lajang, menarik. Boleh ceritakan nggak sih Kak tentang sinopsis novelnya itu tentang apa dan alur novelnya itu bagaimana? Oke, sebenarnya novel ini sendiri adalah cerita dari Mbak Ayu Tami sendiri. Nah, di sini tuh dia ceritain kalau banyak kegiatan-kegiatan perempuan di masa-masa itu, di masa-masa tahun 80-an lah ya, contohnya. Jadi di masa itu tuh banyak perempuan yang apa ya, stratanya tuh di bawah gitu daripada laki-laki. Nah, di sini juga tentang menjelaskan tentang pernikahan, pokoknya hal-hal yang sesuatu buat perempuan itu aneh gitu ya. Nah, di sini Mbak Ayu Utami tuh kaji dengan, menurut aku tuh bener-bener yang wah, bener-bener perspektif dia tuh bagus banget gitu. Kayak tentang ya pernikahan ataupun kegiatan-kegiatan yang banyak loh sebenarnya yang perempuan itu bisa lakuin, nggak harus laki-laki doang gitu. Baik mental, fisik ataupun pengalaman-pengalaman dia yang bener-bener udah bikin kita tuh jadi melek mata gitu sebagai perempuan, kalau kita tuh nggak boleh ketertinggalan dengan laki-laki itu loh Kak. Untuk alurnya sendiri atau tokoh-tokoh di novel tersebut bagaimana Kak? Nah, di sini ada banyak tokoh sebenarnya ya yang diceritakan dalam novel ini. Nah, cuman di sini saya mau menceritakan tentang Mbak Ayunya sama temennya yang namanya Sahal dan namanya Mingdao. Nah, jadi di cerita ini memang itu cerita tentang dimana masyarakat itu waktu itu lagi gencar-gencarnya Kak sama tentara. Jadi tentara tuh zaman dulu tuh ibarat kata yang mungkin harusnya mengayomi. Nah, justru itu kayak melawan-lawan orang-orang yang bisa menyuarakan gitu Kak pada masa itu. Jadi aktivis-aktivis yang masa itu menyuarakan kalau kita tuh harus begini-begini, negara tuh atau enggak pemerintahan tuh harus kayak begini, justru malah ditentang. Nah, pada masa itu Mbak Ayu sebagai pelopor Mbak di Kayu Utan. Kayu Utan itu dulunya adalah Tempo. Nah, tempat Tempo itu kan dulu rame banget ya, radio Tempo. Nah, sekarang tuh pada masa Mbak Ayu Utami menceritakan novel itu, nah di situ dijadikan tempat untuk mereka berdiskusi, baik dari mahasiswa, pekerja ataupun orang-orang yang memang punya selera di dalam bidang yang sama. Nah, kayak gitu Kak. Jadi sebenarnya di sini tuh lebih ke menceritakan kesehariannya Mbak Ayu Utami di pada masa novel tersebut diterbitkan, seperti itu. Terus ada nggak sih tokoh yang menjadi tokoh favorit kakak di novel tersebut? Nah,
ya ini pasti Mbak Ayu Tami ya, karena kan pertama memang dia adalah tokoh utama, benar-benar memotivasi banget, kayak dia menceritakan bagaimana kalau ya sesuatu yang tadinya katanya nggak mungkin ya itu bisa aja terjadi gitu. Kayak dia membahas tentang pernikahan, seksualitas, pekerjaan, aktivis-aktivis masyarakat gitu kan, mahasiswa, pemerintahan. Nah, di sini tuh bener-bener dia tuh sebagai pemelopor. Jadi makanya saya tertarik banget buat ngebahas novel ini Kak. Gitu. Oh, jadi novel tersebut itu memang nama Ayu Tamiya menjadi tokoh dalam novel tersebut. Betul Kak. Oh, oke. Apa saja sih Kak quotes-quotes yang menarik dari novel tersebut? Oh, di sini saya banyak banget sebenarnya ya quotes yang Mbak Ayu Tami masukin ke dalam novelnya, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung yang masuk ke dalam naskah. Nah, ada 5 quotes yang benar-benar menurut saya kayak dep banget gitu, bagus gitu. Jadi yang pertama tuh ada, nah, pengalaman erotis itu adalah salah satu yang nggak pernah bisa diajarkan oleh orang tua kepada anaknya. Jadi di sini tuh ngebahas kalau maaf mungkin kayak untuk seks kan nggak mungkin orang tua kasih tahu ya, kayak bagaimana caranya, bagaimana melakukannya. Nah, tapi di sini Mbak Ayu ngasih tahu kalau sebenarnya banyak cara atau pengalaman yang bisa kita dapatkan, tapi memang untuk pengalaman erotis tersebut ya nggak bisa kita dapatkan langsung dari orang tua, karena kan nggak mungkin meskipun itu akan membahas tentang edukasi, cuman kan nggak mungkin orang tua secara frontal ngasih tahu kayak seks tuh kayak gimana gitu. Jadi paling ya di buku ini diceritain dari pengalaman-pengalaman teman-teman Mbak Ayu kayak gitu Kak. Jadi di novel tersebut tuh sangat kuat membahas seksualitas perempuan. Betul, ya. betul banget. Oh, oke. Selanjutnya apakah ada lagi Kak? Ada. Yang kedua itu ada bukankah alam tidak adil menciptakan kriteria cantik dan yang lain tidak. Nah, jadi di sini tuh pada masa novel ini berkembang, terbit. Nah, di sini tuh ramai sekali tentang Barbie Kak. Nah, Barbie itu identik dengan putih, cantik, berambut lurus. Nah, kayak gitu kan. Nah, jadi masyarakat terutama laki-laki jadi membayangkan kalau ya itulah standar kecantikan. Nah, jadi Mbak Ayu Tami itu menanyakan loh, apakah adil gitu kalau misalkan alam tuh ngasih yang satu cantik dan yang satu tuh enggak gitu, sedangkan sebenarnya semua itu cantik, cuman bagaimana pandangan mereka itu melihat kecantikan tersebut kayak gitu Kak. Jadi dalam novel tersebut tuh Ayu Tami mengkritisi tentang standar kecantikan yang merupakan konstruksi sosial ya, khususnya konstruksi masyarakat patriarki, dimana apalagi Barbie itu merupakan produk ciptaan barat yang dimana sudah pasti standar kecantikannya sesuai dengan standar kecantikan di barat. Sedangkan Ayu Tami sendiri di Indonesia, tapi Barbie menjadi standar kecantikan di Indonesia. Betul. Selanjutnya, apakah ada lagi Kak quotes-nya? Masih ada nih, masih ada 3 Kak. Yang satu, perempuan juga punya mata dan selera yang harus dipertimbangi dan dipenuhi. Nah, ini menurut saya benar-benar harusnya kalau laki-laki yang dengar nih harusnya benar-benar kena ya, karena mungkin laki-laki kebanyakan pengen wanitanya cantik, pacarnya cantik, putih ataupun sesuai standar dia nih Kak. Tapi sebenarnya kita sebagai perempuan tuh perlu juga Kak punya standar. Laki-laki tuh juga harus oh iya ya, ternyata yang pengen cewek itu juga kayak harus mungkin putih atau badannya atletis mungkin, nah kayak gitu kan. Jadi nggak semata-mata perempuan yang harus sempurna Kak. Jadi di sini laki-laki pun ya sama kayak perempuan. Laki-laki punya pandangan terhadap perempuan dan perempuan pun punya pandangan terhadap laki-laki kayak begitu. Jadi dalam novel tersebut Ayu Tami juga bersuara bahwa perempuan juga punya hak untuk menentukan standarnya juga untuk laki-laki ya Kak. Betul Kak. Oke. Apakah di novel tersebut ada standar-standar kegantengan yang disebutkan oleh Ayu Tami? Nah, di sini Mbak Ayu Tami itu sangat suka dengan aktor India yang dimana pas dia menceritakan teman-temannya tuh ketawa gitu. Mbak Ayu Tami tuh suka sama tokoh yang badannya atletis Kak, badan bagus, kulit hitam manis, tinggi semampai, dan mereka mikirnya itu kayak tukang kuli. Nah, justru dia yang
bilang loh ke teman-temannya, loh kok kayak tukang kuli, padahal ini loh standar kita sebagai perempuan, badannya bagus, tinggi, berotot gitu. Nah, ya itu mungkin kalau Mbak Ayu Tami mengutarakan itu kayak gini loh, kenapa laki-laki bisa milih perempuan pengen yang cantik, pengen yang putih, langsing, tapi kenapa ketika perempuan menyuarakan itu dianggap aneh? Nah kayak gitu Kak, jadinya makanya di sini kita bilang perempuan juga punya selera yang harus dipertimbangi oleh laki-laki kayak gitu. Oh, jadi standar ketampanan atau kecantikan dari barat itu juga mewabah di perempuan ya, di mana Betul. pada novel tersebut mungkin membahas bahwa standar laki-laki yang ganteng tuh yang ala-ala Eropa, padahal Ayu Tami sendiri sukanya model ketampanan seperti pria-pria di India. Oke, selanjutnya apakah ada quotes atau kutipan lagi yang menggugah hati kakak? Nah, di sini ada juga yang membahas tentang salah satu di dalam kunci pernikahan. Mungkin kita udah nggak akan udah nggak akan asing mendengar kata seks Kak ya. Nah, di sini ada quotes yang sangat menurut saya memang mungkin kalau kita yang belum merasakan ya kita belum menemukan hal itu. Tapi untuk barangkali orang-orang yang sudah berumah tangga mungkin membenarkan hal ini, yaitu dimana quotes ini berisi tentang ada kalanya manusia yang beristirahat bahkan dari seks. Mungkin untuk di tahun-tahun pertama pernikahan ya, seks itu merupakan hal-hal yang sangat menggebu-gebu untuk pasangan gitu kan Kak. Karena kan ya mungkin nggak banyak orang yang alasan menikah yaitu untuk berbahagia dengan bercinta kayak gitu. Cuma untuk di tahun selanjutnya ya mungkin ya rasa istirahat, maksudnya rasa capek itu ya pasti ada gitu ya, yang tadinya mungkin sangat menggebu-gebu tapi makin kesini makin ngerasa kayak nggak perlu sih setiap hari gitu mungkin. Jadi maksudnya semua itu dalam pernikahan nggak selamanya harus kita kita bayangkan bakal terus-menerus terjadi kayak begitu Kak. Jadi Ayu Tami dalam novel tersebut juga menjelaskan bahwa kebutuhan seks itu nggak selamanya selalu melonjak tinggi gitu, selalu ada fluktuasi naik turun. Jadi kental sekali ya dengan membahas isu seksualitas pada novel tersebut ya Kak. Nah, ada lagi Kak yang terakhir? Nah yang terakhir ada di mana di sini Mbak Ayu menjelaskan kalau di Eropa tuh nggak ada loh stigma anak haram. Ada juga anak yang sudah lahir sudah pasti anak dari seorang ibu. Jadi ya mungkin kalau kita di Indonesia sendiri itu kan kayak anak yang lahir tanpa ayah atau anak yang lahir di luar pernikahan itu kan pasti dicap sebagai anak haram ya Kak. Tapi di Eropa sendiri itu nggak ada istilah kayak gitu loh, karena kan anak tersebut lahir dari seorang ibu gitu, yang otomatis ya tanpa status ayah ya, tapi dia masih punya status ibu. Jadi nggak ada yang namanya anak haram Kak, adanya juga anak ibu kayak begitu. Berarti dalam novel tersebut Ayu Utami itu ingin bahasanya menghilangkan istilah Persepsi anak haram, ya, persepsi itu kan anak haram. karena kan kalau kita ngedengar ya apalagi zaman sekarang gitu kan dasar anak haram kan itu kayaknya nggak enak didengar gitu. Jadinya makanya Mbak Ayu di sini mencetuskan atau membahas kalau nggak ada loh yang namanya anak haram. Bahkan di Eropa sendiri pun itu udah memang sudah Kak, sudah terrealisasi kayak gitu. Jadi nggak ada yang namanya anak haram, adanya juga anak seorang ibu kayak gitu. Itu kan tadi quotes-quotesnya ya. Nah, aku mau nanya sih Kak, tanggapannya Kak sendiri terhadap novel-novel tersebut, khususnya quotes-quotesnya tersebut. Kayak tadi kan ada membahas tentang titel anak haram, terus tentang seksualitas perempuan dan semacamnya. Nah, ada hal gak sih yang kakak setuju atau tidak setuju dari novel tersebut? Ada sih Kak, kalau dari novel ini tuh saya benar-benar sangat termotivasi untuk kita tuh harus menerima diri kita sendiri. Nah itu yang paling utama. Terus juga kita harus penting banget kita untuk menghargai semua keputusan kita sendiri atau orang lain kayak gitu. Dan juga kita penting untuk mengkritik hal-hal yang memang sebenarnya itu kalau memang itu tidak baik atau memang itu baik ya kita perlu mengkritik kayak gitu Kak, supaya kritikan itu yang nantinya membangun bangsa dan negara kita kayak gitu loh Kak. Nah, untuk pandangan Kak sendiri kayak tadi kita ambil satu contoh tuh anak haram.
Nah, coba kita diskusi ya, kan tadi anak haram kenapa Ayu Tami ingin menghilangkan titel itu, karena mungkin Ayu Tami pemikirannya sudah lebih terbuka karena mungkin lingkungan pergaulannya sudah sampai orang luar negeri. Sedangkan kan kita tahu sendiri nih, di Indonesia ini adalah negara yang sangat religius, terutama dengan negara Islam, yang dimana titel anak haram tersebut adalah istilah masyarakat yang melabeli anak yang secara hukum tidak memiliki ayah. Betul, gitu. Kak. Menurut kakak sendiri dengan hal tersebut bagaimana? Apakah kakak setuju untuk menghilangkan titel anak haram seperti Ayu Tami, atau kakak kontra dengan pendapatnya Ayu Tami dalam novel tersebut? Nah, sebenarnya kan kita hidup dalam berbagai pandangan gitu ya, baik dalam politik, agama, ataupun hal-hal lain gitu. Ya cuman kalau untuk dari saya sendiri, jujur kalau saya lebih ke kita menghargai apa yang sudah mereka persepsikan. Baik Kak Syahra misalkan punya opini tentang yang tadi sudah kita bahas, atau kayak Mbak Ayu ataupun saya sendiri, jadi kita semua punya hak untuk mengopinikan apa yang mungkin ini kita benarkan, tapi belum tentu orang lain benarkan. Tapi itu nggak boleh bikin kita ngejudge orang itu salah atau benar, karena sebenarnya kita tuh bukan salah atau benar, tapi lebih ke tepat atau tidak tepat kayak gitu. Sebenarnya kan yang bikin itu jadi salah kaprah tuh kayak orang yang sebenarnya tuh bukan nggak setuju, tapi dia salah mempersepsikan, jadi timbullah yang namanya pro kontra kayak gitu Kak. Cuma kalau untuk saya sendiri sih, saya lebih ke kita punya pendapat masing-masing, dan ya udah kita saling menghargai aja untuk pendapat yang sudah kita asumsikan kayak gitu Kak. Jadi maksud kakak itu, kakak sebenarnya bukan kontra sih, Ada di tengah-tengah lah ya. di tengah-tengah gitu, antara setuju dan tidak setuju gitu. Selain itu kayak tadi masalah seksualitas gitu kan, Ayu Tami itu sangat menyuarakan seksualitas, yang dimana setahu saya pribadi itu menjadi hal yang kontroversial pada masanya saat novel tersebut diterbitkan. Nah, menurut kakak bagaimana nih, apakah memang hal-hal seperti itu yang dianggap tabu itu memang harus diangkat seperti yang Ayu Tami lakukan, atau bagaimana Kak? Sebenarnya untuk hal-hal seperti itu kan adalah hal-hal yang mungkin kita perlu prosedur yang baik ya untuk membahasnya. Karena apalagi hal-hal seperti ini kan adalah hal-hal pribadi, adalah dapur ya, dapur pernikahan, dapur sebuah pasangan dan hubungan. Sebenarnya kalau mungkin yang Mbak Ayu Tami maksud itu, kalau ya seks itu kan biasanya terjadi atau ya biasa dilakukan gitu kan, baik pada pasangan yang sudah sah ataupun tidak. Itu kan tadi kita bahas tentang quotes, terus pandangan kakak tentang quotes. Nah, apa aja sih Kak pesan moral yang kakak dapatkan dari novel tersebut? Nah, buat pesan moral yang saya ambil tuh ya, saya di sini benar-benar ngerasa kalau kita benar-benar harus mensyukuri apapun yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, juga kita perlu juga untuk apa ya, banyak-banyak kita untuk mencari pengetahuan gitu, supaya kita tuh kalau misalkan bikin persepsi atau opini nggak cuma dari satu sudut pandang Kak, kita harus dari banyak sudut pandang seperti itu. Kayak mungkin alasan Mbak Ayu Utami membahas tentang hal-hal yang tadi sudah kami bahas gitu kan ya, karena dia sudah banyak menemukan contoh gitu Kak. Dan salah satu memang contoh-contoh tersebut itu dia dapatkan dari teman-temannya di di Hutan Kayu itu Kak. Jadi sebenarnya cerita ini tuh inspirasi banget buat kita, kalau kita juga sebagai perempuan harus bisa ya mandiri sih ya, cuman maksudnya kita juga harus bisa menjadi independent woman, tapi bukan berarti kita bisa sendiri gitu ya Kak. Kita juga masih memerlukan pasangan gitu, mungkin bagi sebagian orang yang memang membutuhkan pasangan. Tapi di sini tuh ngasih tahu kalau ya semua itu bakal berjalan ya dengan seberjalannya waktu gitu. Nggak perlu kita pakemin gitu, kita harus jadi seperti apa, kita harus melakukan apa. Jadi semuanya ya udah berjalan aja secara alur hidup kayak gitu. Cuman ya kita harus tetap
memikirkan hal-hal yang nanti bakal terjadi kalau kita melakukan sesuatu dan sesuatu kayak gitu. Jadi yang kakak tangkap nih pesan moralnya dari novel Ayu Utami tersebut adalah kita harus tetap menjalankan hidup sesuai alurnya, tapi kita juga harus merencanakan untuk hal-hal yang mungkin tidak bisa kita prediksi ke Betul. depannya ya Kak. Oke. Nah, dari tadi kan kita udah membahas novelnya nih, tapi aku bertanya nih, apa sih dampak positif dari novel tersebut saat kakak membaca ataupun setelah membaca novel tersebut? Buat dampak positifnya tuh kayak lebih ke kita bisa melihat kesetaraan gender gitu ya, dimana yang tadinya kita ya patriarki atau hierarki gitu kan, jadi kita sebenarnya tuh sama gitu, cuman karena mungkin sebagian orang apa ya, memandang kalau misalkan wanita tuh lemah, wanita tuh gak bisa sama laki-laki. Justru nih dengan saya membaca ini itu benar-benar ngeberantas banget kalau perempuan tuh bisa gitu, baik di dalam dunia pernikahan, di dunia pekerjaan, ataupun bahkan di jenis-jenis kegiatan yang mungkin mereka bilang kalau perempuan mah nggak akan bisa melakukan itu. Nah, di sini tuh banyak banget yang ngajarin kita kalau kita tuh benar-benar bisa gitu sebagai perempuan ya, terutama apalagi kita adalah kaum yang direndahkan Kak. Nah, jadi kita menurut saya kalian tuh para perempuan kalau yang misalkan memang ngerasa kalau kita tuh sebenarnya bisa nggak sih kayak gitu, nah kalian tuh benar-benar harus apa ya, harus bisa memotivasi diri, karena justru kalau kitanya nggak bisa memotivasi diri, nah kitanya bakal stuck di lingkaran yang itu aja gitu. Jadi kita ngerasanya kita nggak bisa, kita nggak mampu, padahal kalau kita survive gitu keluar, kita bisa loh gitu loh Kak. Ternyata bagus ya dampak positif untuk diri Kak Elisa akibat atau setelah membaca novel Ayu Utami tersebut. Nah, aku pengen tanya nih Kak, coba kakak gambarkan Ayu Utami dalam 3 kata. Apa aja tuh Kak? Keren, luar biasa, dan memotivasi. Wah, oke. Nah, tadi kan tentang Ayu Utami dan novelnya ya Kak. Sekarang tolong dong Kak rekomendasiin 3 buku atau novel yang menurut Kakak tuh bagus untuk dibaca oleh perempuan ataupun perempuan yang bekerja ataupun pekerja itu sendiri Kak. Itu ada yang pertama novelnya Cantik Itu Luka karyanya Kak Eka, sama 2 novel ini adalah ceritanya Mbak Laila, yaitu Laut Bercerita dan Pulang. Nah, menurut aku ini novel yang benar-benar bagus banget untuk kalian semua yang benar-benar pengen mendalami semua yang ada di novel itu bagus banget Kak, karena itu benar-benar memotivasi kita, benar-benar membuka pikiran kita kalau kita tuh benar-benar bisa untuk melakukan apapun kayak gitu. Terus juga 3 novel tadi tuh kental dengan sejarah Indonesia dan revolusi Indonesia ya Kak. Gak beda jauh lah sama karyanya Mbak Ayu Utami yang sekarang lagi kita bahas. Oke, nah sekian dari kami. Saya Syahra pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.